Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di Gunawan Update. Nah, di video kali ini saya mau menceritakan pengalaman horor yang terjadi di Jalan Layang Pasupati, Bandung. Nah, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Gunawan Update. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Namaku Anto. Tempatku bekerja tidak begitu jauh dari gedung sate, sedangkan tempat tinggalku di perkampungan persis pinggir gerbang tol Pasteur. Setiap hari aku melewati jalan yang sama saat berangkat maupun pulang bekerja. Tetapi baru kali ini aku melewati jembatan Pasupati di malam hari. Ceritaku ini berawal dari motor tuaku yang mendadak mogok. Sepeda motorku berpacu dengan kecepatan rata-rata di atas jembatan Pasupati. Sedang asik menengok ke arah kiri, memandangi kota yang dihiasi lampu, tiba-tiba saja motorku mogok, dan segera aku menepi ke bahu jalan di atas jembatan itu. Aku memeriksa motorku, mulai dari setang, gas, rem, dan hal lainnya. Maklumlah, bukan lulusan otomotif, jadi saat itu aku memeriksa semampuku saja. 5 menit berlalu, tidak ada yang berubah. Sudah kucoba diselah beratus-ratus kali, namun tetap tidak mau hidup. Aku menatap motorku dengan kesal. Motor jika tidak bisa berjalan hanyalah seonggok rongsokan, ketusku dalam hati. Walaupun aku kesal karena motorku tidak mau hidup, tetapi saat itu aku masih memeriksa dan mencoba memperbaikinya. Mau tidak mau harus aku perbaiki, karena dialah yang mengantarku kemana-mana, dan malam ini dia harus mengantarku pulang. Dari sinilah keajaiban sekaligus kengerian datang. Sedang sibuk memperbaiki motor, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari arah belakang. Namun segera aku menyibukkan diri kembali untuk memperbaiki motor, dengan tidak memperdulikan siapa yang sedang memperhatikanku. 5 menit berlalu, motorku tetap seperti seonggok rongsokan yang tidak mau hidup. Aku berdiri dari posisi jongkok dan menatap jalan yang berada di atas jembatan Pasupati. Kulihat seliweran kendaraan melintas melewatiku. Aku menengok ke belakang dan kulihat di sana ada seorang wanita berbaju merah dengan rambut hitam sebahu sedang berdiri di bahu jalan. Jaraknya hanya sekitar 10 meter dariku. Wanita itu balas menatapku. Dia tersenyum kemudian berjalan ke arahku. Senyumnya bukanlah senyuman manis seperti wanita kebanyakan. Namun, senyumannya membuatku merinding seketika. Sekarang dia telah berdiri tepat di hadapanku. Tiba-tiba saja, dia memegang tanganku dan aku merasa bingung dengan wanita ini. Ditambah lagi, tangannya terasa dingin saat dia memegang tanganku. "Kenapa, Neng? Ada yang bisa saya bantu?"
Aku bertanya sambil mencoba melepaskan tangan wanita itu. Dia tidak menjawab pertanyaanku, malah membalas dengan senyuman yang mengerikan. Tangannya pun tidak mau terlepas. Dia justru menarikku menuju motor yang mogok itu. "Antar saya pulang, Kang." Wanita itu berbicara dengan nada yang datar. "Neng, rumahnya di mana?" "Kalau saja motor saya tidak mogok, saya bisa antar Neng ini pulang," balasku dengan ketus sambil melangkah ke arah motor. Dia terus menarikku ke arah motor, lalu tiba-tiba dia naik di jok belakang motorku. Terpaksa aku pun naik. Setelah kami sudah berada di atas motor, wanita itu menunjuk ke arah depan. Mencoba mengerti apa yang dimaksudkan oleh wanita berbaju merah itu. Segera aku menyalah motorku yang dari tadi tidak mau hidup. Dan sekarang, dengan sekali selah, motorku ini langsung hidup kembali. Aku pun bersiap-siap melaju, meninggalkan bahu jalan di atas jembatan Pasupati. Setelah motorku memasuki jalanan bersamaan kendaraan lain, wanita ini berhenti menunjuk ke arah depan. Aku menancap gas memacu sepeda motor ke arah depan, tepatnya menuju pastor tempat tinggalku. Untung saja wanita berbaju merah ini menunjuk ke arah rumahku berada. Tak sempat memikirkan hal lain. Saat itu aku hanya berpikir dan merasa kasihan seorang wanita berada di jalanan malam-malam begini. Alhasil aku mengantarnya pulang. Jalanan sedikit lenggang pada malam hari. Tidak terlalu padat sehingga motorku lebih cepat sampai ke daerah pastor. 5 menit pun berlalu. Wanita itu menepuk bahuku seperti isyarat berhenti, dan aku pun menepikan motorku ke bahu jalan. Di depan gedung tidak terpakai, yang sekitarnya sepi, tidak ada orang. Setelah motorku berhenti, aku pun menoleh ke belakang dan tiba-tiba saja wanita berbaju merah itu menghilang entah kemana. Aku memeriksa sekitar, menatap ke arah gedung, tidak ada tanda-tanda wanita berbaju merah tadi. Setelah memeriksa dan hasilnya nihil, aku pun melanjutkan perjalananku untuk pulang. 10 menit kemudian aku pun sampai di rumah dan aku bersiap untuk membersihkan diri. Setelah selesai membersihkan diri, kulihat gorden kamarku belum tertutup. Halaman rumah pun terlihat dengan jelas saat gorden rumah belum tertutup. Baru saja mau menutup gorden, terlihat dari balik jendela kamar, wanita berbaju merah sedang berdiri di halaman rumahku. Aku menatapnya. Dia melambaikan tangannya ke arahku seperti tanda terima kasih telah mengantarnya tadi. Aku pun seketika merinding melihat wanita berbaju merah itu berdiri di halaman rumah dan melambaikan tangannya padaku. Segera saja aku menutup gorden
sebelum kejadian lain menghampiriku. Aku pun berusaha untuk tidak memperdulikan wanita berbaju merah yang kutemui tadi. Malam itu aku segera tidur karena kelelahan. Badanku terasa tidak seperti biasanya setelah bekerja seharian. Kemudian menjadi mekanik motor beberapa menit membuatku benar-benar lelah. Besoknya aku mencari tahu tentang wanita berbaju merah yang telah kutemui kemarin malam. Ternyata benar, wanita berbaju merah itu adalah hantu gentayangan. Dia bernama Maria, dan dia meninggal karena bunuh diri meloncat dari atas jembatan Pasupati karena ditinggal sang kekasih. Maria selalu menampakkan dirinya di atas jembatan Pasupati dan mengganggu lelaki yang berhenti di jalan layang Pasupati sendirian. Itulah sebabnya Maria menggangguku kemarin malam.